welcome to back my channel Arison. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk ke sesi psikologi. Nah, tema yang dibahas itu ada tentang gangguan suasana. Apa itu sih gangguan suasana? Apakah ada dalam diri kita semua atau gangguan yang perlu untuk validasi atau apa? Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, simak video ini. Check it out. Gangguan suasana perasaan atau yang sering kita sebut dengan gangguan mood adalah suatu gangguan di mana mempunyai gejala utama perubahan suasana yang biasanya itu mengarah pada depresi. Wow, ternyata dampaknya itu si depresi ini ya. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan perasaan. Ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan depresi atau unipolar. Nah, dalam unipolar ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada episode manik, gangguan depresi, dan gangguan distimik. Kemudian yang kedua ada gangguan perubahan mood atau bipolar. Bipolar itu sudah umum ya, pasti kita semua tahu kan yang bergelut di bidang psikologi ini. Nah, dalam si bipolar ini dibagi menjadi dua, ada bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Kemudian ada juga si gangguan siklotimik. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa buka PPDGJ yang menjadi buku panduan kaum psikologi. Atau bisa tunggu channel ini untuk upload video selanjutnya yang membahas lebih spesifik tentang si bipolar, oke? Berikutnya ada faktor penyebab gangguan suasana perasaan. Nah, faktornya itu ada 3. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor sosial dan kultural, yang ketiga faktor psikologis. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada faktor biologis. Nah, dalam faktor biologis ini ada 4 yang menyebabkan dari si gangguan mood, seperti pengaruh keluarga dan genetik, kemudian sistem neurotransmitter, lalu ritme tidur dan sirkadian. Jadi kita tidur itu ternyata bisa menyebabkan si gangguan mood loh. Untuk itu, agar bisa terhindar dari gangguan mood ini, kita perlu mengatur pola tidur yang sehat. Pola tidur yang sesuai dengan standarnya, yaitu sekitar 8 jam sehari semalam. Oke, yang selanjutnya itu ada aktivitas gelombang otak. Yang kedua ada faktor sosial dan kultural. Nah, dalamnya itu ada hubungan perkawinan. Nah, masalah dalam rumah tangga itu juga bisa menyebabkan si gangguan mood ini. Perkawinan kan juga kita tahu seperti apa kompleksnya ya. Nah, selanjutnya ada perbedaan gender. Gender ini masih dibahas banget dan masih menjadi topik yang hangat dalam perbincangan ya sampai saat ini. Dan ini juga bisa menyebabkan si gangguan suasana perasaan. Kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sangat penting sekali untuk kondisi kesehatan, untuk kesehatan mental kita. Jadi perlu banget dukungan sosial ini. Yang ketiga ada faktor psikologis. Nah, dalam faktor psikologis ini berkaitan dengan peristiwa kehidupan yang stressful. Apabila kita itu dalam kondisi stres, maka tidak menutup kemungkinan si gangguan mood itu hinggap dalam diri kita masing-masing. Jadi upayakan untuk meminimalisir stres, hidup yang bahagia-bahagia aja gitu loh. Meskipun itu sulit, aku tahu itu. Nah, selanjutnya ada teori humanistik, lalu ada learned helplessness, kemudian ada negative cognitive styles. Untuk penjelasan masing-masingnya karena panjang yaitu, jadi kita bahas di segmen selanjutnya. Adapun tanda atau gejala dari gangguan perasaan. Nah, biasanya itu dalam diri kita timbul pikiran dan upaya untuk bunuh diri. Kemudian bisa
dengan kehilangan minat pada aktivitas yang menyenangkan di masa lalu. Jadi kita tidak mau mengulang masa lalu itu. Lalu timbul rasa kecemasan, kesedihan, dan perasaan yang hampa dalam diri kita. Adanya perasaan yang tidak berharga, tidak berdaya, atau selalu merasa bersalah. Kemudian kita itu selalu merasa putus asa atau pesimis. Namun ini tuh sifatnya yang berlebihan ya, bukan yang cuma sekedar tingkatnya itu masih di tahap rendah. Apabila salah satu dari kita mengalami tanda atau gejala tersebut, maka segeralah untuk menghubungi orang yang profesional di bidangnya seperti psikolog atau psikiater, atau untuk kita agar menghindari itu secara dini bisa nih dengan bercerita kepada orang terdekat, teman, ayah atau ibu, pokoknya orang yang ada di dekat kita. Nah, apabila dengan bercerita dengan teman atau orang terdekat itu tidak bisa mengatasi si gangguan perasaan yang mengidap di dalam diri kita, maka gunakanlah cara-cara berikut ini. Yang pertama itu bisa dengan pengobatan. Pengobatan ini tentunya dengan orang yang profesional di bidangnya seperti yang udah saya bilang tadi ya. Kemudian yang kedua ada terapi kognitif behavioral. Selanjutnya ada psikoterapi internasional atau bisa dengan ECT, elektrokonvulsif, dan simulasi magnetik transkranial atau TMS. Tentunya cara-cara ini itu dilakukan oleh orang yang profesional. Sekali lagi saya bilang orang yang profesional di bidangnya. Nah, ini tuh bisa dengan psikolog atau psikiater atau psikoterapi. Seperti itu ya. Jangan pernah menyepelekan gangguan perasaan yang ada dalam diri kita, sekecil apapun itu. Oke. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita bisa berbagi ilmu untuk semuanya. Sampai jumpa, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental kita karena sejatinya fisik dan mental itu satu kesatuan. See you.